suatu kehormatan besar yang Kau berikan untuk kami hari ini. Kami bisa ada dengan saudara-saudara kami yang luar biasa ini Tuhan. Orang-orang yang bijak yang Kau pilih, yang ada di tempat ini Bapa. Ini suatu kehormatan yang Kau berikan Bapa. Saatnya Tuhan berbicara untuk kami semua. Curahkan isi hati-Mu Bapa, ajar kami, tuntun kami. Karena kami mau tahu kehendak Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Supaya kami didapati sebagai orang-orang yang taat pada perintah-Mu. Supaya kami didapati sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara untuk kami semua di pagi hari ini. Karena kami datang di tempat ini. Kami cuma mau berjumpa dengan Tuhan. Kami cuma mau berjumpa dengan firman-Mu. Berkati kami siap untuk itu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kekasih Tuhan, shalom. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang pertama, saya bisa ada di sini. Ini suatu kehormatan, suatu anugerah besar. Terima kasih untuk Pak Dokter Sugi, juga Pak Gembala ya, Pak Gembala di tempat ini, dan semua staf pengembalaan. Saya mungkin lebih dulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Frans Homalesi, saya dari jauh, dari Kupang. Saya dari Kupang. Saya profesi saya sama dengan Pak Sugi. Saya dokter anestesi. Saya sampai sekarang masih aktif sebagai kepala ICU di Rumah Sakit Siloam Kupang. Ya, tapi saya melayani satu gereja di sana seperti begini, satu komunitas GBI Kupang Baru. Kurang lebih ya sekitar 200-300 jemaat kita di tempat itu. Ya, Tuhan percayakan itu dan kita sudah berjalan kurang lebih ya baru 8 tahun. Ya. Puji Tuhan, saya sebagai pegawai negeri saya sudah minta pensiun dini, keluar dari pegawai negeri dan saya full melayani Tuhan. Tapi sebagai profesi saya sama Pak Dokter tidak bisa pensiun karena orang masih membutuhkan kita. Jadi kita terus seperti tadi lagu itu sampai akhir kita akan terus melayani sesama kita. Ya, saya datang dengan istri saya Rita, ini juga sama-sama melayani. Ya, kita sama-sama hamba Tuhan, kita sudah menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Kita diberkati 3 anak. Yang pertama perempuan, ada kuliah di Jakarta. Yang kedua laki-laki juga sudah kuliah di Jakarta. Dan yang ketiga perempuan masih SMA di Kupang. Ya, itu kurang lebih. Saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan orang-orang bijak pagi hari ini. Suatu kehormatan luar biasa. Ya, kehormatan buat saya. Nah hari ini saya mau cuma share tentang pengalaman yang Tuhan berikan, yang Tuhan menyertai, yang mungkin Pak Dokter tahu, kita di bidang medis selalu suka pakai logika, tidak percaya. Nah ini Tuhan tunjukkan langsung dalam hidup saya. Dan hari ini saya mau bagikan itu bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Karena itu bukan suatu cerita dongeng atau cerita isapan jempol, tapi itu benar-benar. Dan saya mau bagikan ini untuk kita semua, bahwa memang kita tidak bisa berharap pada manusia. Saya tempat kerja saya ICU, tiap hari dengan ya usia-usia seperti begini, yang orang tidak bisa bernapas, yang mesti pakai ventilator, yang mesti cuci darah, yang semua tiap hari bekerja dengan orang-orang seperti begitu. Terkadang saya akan melihat pada saat orang mau dipanggil Tuhan, ada yang siap dan ada juga yang tidak siap. Nah Tuhan kasih pada saya pribadi dan saya mengalami hal yang tanpa Tuhan saya tidak ada sampai saat ini. Ya, saya mau ceritakan ini untuk kita semua. Saya mulai dengan satu statement yang saya ambil dari Alkitab. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu harus kita pegang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Musa bilang, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Daud bilang apa? Semua boleh kau ambil dari aku, tapi jangan kamu ambil rohmu daripadaku. Malah Yesus sendiri, waktu sebagai manusia,
Waktu di atas kayu salib dia bilang apa? Ya Abah, ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Mereka takut kehilangan roh Tuhan. Dan kita lihat sama-sama apa gambaran seperti apa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya hari-hari. Kalau penyertaan Tuhan itu berarti dia ada dalam kehidupan kita, dia berjalan bersama kita. Kalau Tuhan ada bersama kita berarti kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu bukan asing bagi kita. Hadirat Tuhan itu bukan kita dapati hanya di gereja. Hadirat Tuhan bukan hanya kita dapati waktu kita nyembah. Tapi hadirat Tuhan itu adalah habitat manusia. Pada waktu manusia diciptakan, itu dalam hadirat Tuhan. Itulah Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2. Itu gambaran dalam manusia hidup dalam hadirat Tuhan. Itu belum ada dosa, belum ada sakit penyakit. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, tadi saya bilang kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita berjalan bersama Tuhan. Jadi jangan merasa berpikir bahwa hadirat Tuhan cuma ada di gereja. Kita bisa ada di tempat pekerjaan. Terkadang kita lagi setir mobil, ada hadirat Tuhan. Terkadang saya kalau ke rumah sakit lagi bawa mobil, saya nangis dalam perjalanan. Tuhan bisa ada setiap saat bersama kita. Ya, jadi jangan berpikir bahwa hadirat Tuhan cuma ada di gereja. Kita lihat kehadiran Tuhan. Tuhan janji, Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini pertama. Aku akan ada, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Itu janji Tuhan. Aku akan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Nah, bagaimana? Puji-pujian seperti apa yang Tuhan bertakhta? Kalau tadi saya lihat kita punya ibu yang mimpin WL, begitu luar biasa, saya yakin pagi ini Tuhan ada di sini. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Saya sangat yakin dengan iman saya melihat Tuhan ada di sini. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan bilang apa? Dia janji, ini janji Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah kita sudah sekian banyak ini dalam nama Tuhan. Dia pasti ada di sini. Tuhan ada di sini. Ya. Janji Tuhan itu bobotnya sama dengan yang dia janji pada Musa. Yang sama dengan dia janji pada Abraham. Sama yang dia janji pada Nuh yang sebelumnya. Janji bobotnya sama dengan dia janji bahwa hari ini dia ada bersama kita. Itu janji Tuhan. Nah kalau Tuhan ada bersama kita, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, yang sakit bisa disembuhkan. Yang lemah dipulihkan. Ya, mujizat terjadi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Itu mesti tahu betul, pegang betul. Ya. Itu harus tahu bahwa hadirat Tuhan itu bukan barang asing bagi kita. Itu bukan barang asing. Tapi kita selalu ada dalam hadirat Tuhan karena waktu penciptaan Tuhan ada di situ. Ya. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, saya ulangi lagi di Kejadian 1, Kejadian 2, di sana tanaman akan membawakan hasil produknya buat kita. Dia kasih buah-buahan buat kita tanpa kerja. Tuhan udah bilang Adam kerja dulu baru makan buahnya. Tuhan bilang Adam, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Pohon-pohon menyerahkan hasil produknya buat manusia. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Itulah pola yang nanti pada kekekalan di akhir nanti kita akan masuk bersama Tuhan seperti itu. Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mau kasih gambaran pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pendahulu-pendahulu kita seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Musa, mereka takut sekali kalau Tuhan tinggalkan mereka. Daud takut sekali kalau Tuhan tinggalkan dia. Karena dia berpikir, kalau roh Tuhan tinggalkan kita tidak ada apa-apanya. Yesus waktu sebagai kemanusiaan, dia turun ke dunia, Yohanes 1 ayat 14, dia sebagai manusia, dia takut sekali kalau Tuhan, Bapa tinggalkan dia, rohnya tinggalkan dia. Ya. Saya mau katakan untuk kita pagi ini, harta yang terbesar dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Bukan uang, bukan mobil, bukan rumah. Itu fana. Tapi bagaimana Tuhan menyertai kita, itu harta yang paling besar.
dalam hidup kita. Harta yang terindah, karena apa? Pada waktu badai datang, pada waktu cobaan datang menimpa kehidupan kita tidak bisa berharap pada manusia. Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Terkutuk kalau orang hidup mengandalkan manusia. Terkutuk kalau orang hidup mengandalkan dirinya sendiri. Tapi ayat yang ke-7 bilang apa? Diberkatilah ya orang yang mengandalkan Tuhan. Pasti diberkati. Dan saya mau katakan buat kita semua pagi ini, saya mengalami hal seperti ini yang sebenarnya inti yang saya ingin sharingkan cerita ini. Ya. Bukan saya mau bangga, kok Tuhan kenapa milih saya, menyertai saya. Itu pilihan Tuhan, saya tidak tahu. Ya. Saya mau sharing saja bahwa benar-benar kalau kita berjalan bersama Tuhan, yang tidak ada dalam pikiran kita itu bisa terjadi. Apa yang tidak kita pikir, apa yang kita pernah lihat itu terjadi. Saya mau cerita ini yang saya alami. Ya. Saya alami 2 tahun lalu. 2 tahun lalu saya sudah pelayanan dari tahun 2017 kemarin. Saya dari Jakarta mau pulang ke Kupang. Pagi, jam 3 pagi. Saya dengan istri mau berangkat dengan pesawat Batik Air. Ya. Jadi kita sudah di airport, sudah check in, sudah masuk semua. Barang-barang sudah masuk dalam pesawat, sudah itu setengah jam lagi pesawat akan boarding. Tunggu di ruang tunggu. Jam 3 pagi. Setengah jam lagi boarding. Pada saat itu saya kena serangan jantung. Saya dokter dan saya sangat mengerti. Saya pertama tidak pernah ada serangan jantung. Tapi saya check up, ada koroner tersumbat, saya pasang ring 1, ring 2, sampai sudah 4 ring yang saya pasang. Itu tanpa serangan. Karena cuma dengan CT scan saya lihat ada sumbatan, saya suruh dokter kardiologinya untuk pasang. Nah ini tidak ada masalah. Di airport tiba-tiba jam 3 pagi, saya tiba-tiba terasa sesak napas, jatuh jam 3 pagi. Saya dengan istri sendiri. Tanggal 6 bulan 7 tahun 2017. Waktu itu siapa yang mau tolong? Semua orang pada tidur di kursi-kursi airport. Istri saya berteriak, minta tolong, goyangkan saya, bangunkan saya. Saya sempat bangun, malah saya lihat dia yang tergoyang. Dia yang gerak, bukan saya. Terus saya bilang, enggak apa-apa, saya cuma ngantuk. Saya jatuh lagi. Waktu saya jatuh kedua, saya rasanya saya dibawa ke satu tempat. Saya rasanya saya dibawa ke satu taman. Taman indah sekali. Ada pohon-pohon yang cukup besar, tertata rapi, taman itu. Tapi damai dalam hati saya itu sangat, tidak pernah saya rasakan bahagia, damai sekali di situ. Tenang sekali, seperti baru selesai hujan. Jadi kayak lembab itu taman. Udah lama saya terasa bagian belakang saya mulai dingin, terasa dingin. Ini yang saya rasakan. Sudah itu saya lihat dari atas ada satu sinar yang datang. Sinar ini mau nyedot saya, mau ngisap saya. Istri saya teriak lagi. Dia goncang saya. Saya bangun, terus saya dengar ada satu suara di samping saya bilang, coba kamu pegang nadimu. Saya pegang nadi saya. Enggak ada kan? Naluri saya sebagai dokter anestesi, saya bilang saya cardiac arrest. Saya henti jantung. Ini harus ada orang yang pijit jantung saya. Kalau orang lain mengalami gitu, saya biasa punya kerja untuk itu. Sekarang saya yang mengalami itu. Siapa jam 3 pagi yang mau pijit jantung saya di airport? Di situ saya berteriak Tuhan Yesus. Saya dengan kerasnya saya berteriak Tuhan Yesus tolong saya. Saya merasa waktu itu saya teriak sangat keras. Tuhan Yesus tolong saya. Saya doa. Tuhan berikan saya kesempatan. Karena masih banyak tugas yang saya belum selesaikan. Seteringat jadwal pelayanan saya yang sudah diatur dengan beberapa gereja. Jadwal ke depan sudah dikonfirm sebelumnya. Jadwal saya sudah ada Tuhan. Terus ada jemaat saya yang mau kawin, yang saya harus berkati.
Terus kita punya jadwal-jadwal di Kupang yang untuk bakti sosial yang turun ke daerah. Itu sudah tertata semua, masih banyak, belum selesai. Terus suara itu bilang, angkat kakimu. Suruh kasih naik kaki di atas tangannya, sandaran kursi di airport. Saya begitu angkat kaki, saya rasa lebih segar. Keringat mulai basah di belakang, lalu saya dengar lagi ada orang lain bicara sama istri saya, Bu, enggak apa-apa, mukanya mulai merah. Didengar begitu. Nah saya sadar bangun, saya mulai lihat, saya mulai rasa segar, saya bilang dia, jangan takut, enggak apa-apa. Kamu ambil tas saya, karena saya selalu bekali obat di dalam tas. Ada obat yang itu saya ambil Sedokart, saya terbawa lidah 2 Sedokart, sudah itu ada plavik pengencer darah, saya suruh ambil 3, saya telan tanpa air. Lalu ada satu alat kecil yang orang emergensi, kayak saya orang emergensi selalu bawa, itu pulse oximetry, Pak Dokter. Saya pasang pulse oximetry di tangan saya lihat saturasi oksigennya masih 95. Saya bilang enggak apa-apa, jangan panik. Kita batal berangkat. Kita cari dokter ke harapan kita. Barang-barang sudah naik di pesawat, akhirnya kita batal berangkat. Bawa ke poliklinik, di poliklinik tidak ada dokter, jam 3 pagi. Cuma ada perawat-perawat bilang, kalau perlu dokter setengah jam lagi. Saya bilang, enggak usah, saya dokter kok. Yang saya butuh oksigen. Saya minta oksigen, pasang oksigen lagi, tolong cari ambulans, karena saya perlu ke harapan kita. Nah itu saya lihat, Tuhan ngatur semua. Ya, setengah jam belum berangkat, sudah kena itu. Ke poliklinik, 10 menit ambulans datang. Jam 3 pagi dari airport ke harapan kita tidak macet. Setengah jam kita tiba di harapan kita. Dan lebih hebat lagi, sampai di harapan kita UGD-nya kosong, tidak ada pasien. Jadi semua terfokus pada saya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Saya lagi mau mati, tapi saya bilang, Tuhan luar biasa. Saya merasa Tuhan ngatur kok begitu hebatnya. Ya, sampai di UGD diperiksa dokter-dokter jantungnya di harapan kita, sudah itu diputuskan jam 6 pagi kateterisasi. Jadi saya pertama masuk ke kamar operasinya. Sudah ya langsung kateterisasi aja. Di CAT ternyata bagian belakang posterior itu ada sumbatan 80%. Lalu diselesaikan, dikerjakan, itu belum selesai. Bapak, Ibu. Kira-kira 1,5 jam setelah kerja di kamar operasi, dipindahkan ke ICU. Kalau pasang kateterisasi, itu enggak tidur, jadi itu cuma lokal, ya, biusnya lokal. Kembali ke ICU, periode yang kedua datang. Saya capek, jadi saya tertidur. Nah, saya tertidur di ICU, dalam mimpi saya seperti di tempat yang itu, ada seorang yang datang pada saya lagi. Lalu dia bicara sama saya, aku kasih kamu kesempatan, tapi saya tidak lihat mukanya. Aku kasih kamu kesempatan, tapi ingat, pelayananmu kamu robah. Ini yang dia kasih tahu. Jangan kamu berpikir lagi untuk membangun gereja yang megah. Kita lagi membangun gereja. Kita lagi mau desain bentuknya begini, bentuknya begitu. Mau seperti. Jangan kamu fokus untuk gereja yang megah. Tapi fokus pelayananmu kepada orang-orang miskin. Fokus pelayananmu ke desa-desa. Itu yang Tuhan kasih tahu. Saya tinggal iya saja, ikuti apa yang. Aku akan menyertaimu. Dia bilang. Aku akan membawa engkau ke bangsa-bangsa. Saya dalam hati, tidak masuk akal. Saya, walaupun dokter spesialis, tapi bahasa Inggris saya itu spanggal-spanggal aja. Anda, kok bisa bawa ke bangsa-bangsa? Saya akan menyertai kamu. Terus ada lagi pesan, jangan menambahi dan jangan mengurangi apa yang saya tidak bilang. Kadang-kadang kita di Kupang tuh, para pendoa kita tuh hebat-hebat. Sehingga kadang-kadang bukan dari Tuhan, tapi dia sampaikan. Itu Tuhan tidak mau. Apa yang saya bilang itu aja yang jangan tambahi dan jangan kurangi. Itu kekejian bagiku.
Itu yang Tuhan sampaikan. Nah itu saya 1 minggu selesai di Jakarta, sudah itu saya kembali ke Kupang. Nah malam sebelum kita pulang, satu hari besok paginya kita pulang, malamnya ada keluarga, ada teman punya keluarga yang sekarat di Siloam, Karawaci, di Karawaci. Oma sudah usia kurang lebih 83 tahun, kena stroke hemorrhage, perdarahan dalam otak. Sudah tidak sadar. Dari ICU Siloam sudah tolak, jadi tidak masuk di ICU, ditaruh di ruang VIP biasa, lalu dipasang infus yang botol kecil aja. Diperkirakan memang kalau waktu saya lihat CT scan-nya, saya bilang mungkin 6 atau 8 jam pasti meninggal. Karena perdarahan dalam otaknya cukup luas. Umurnya sudah 83 tahun. GCS dia punya skor kesadarannya tuh 112, yang normalnya 15 sudah turun sampai 4. Jadi saya berpikir memang ini mesti mati. Satu pesan Tuhan waktu yang di ICU, jangan malu bersaksi tentang aku. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau ada kesaksian, kita harus bersaksi untuk Tuhan Yesus. Jangan malu. Gitu dia kata. Nah, pada waktu saya melihat Oma itu di ruangan VIP-nya Siloam, Roh Kudus bicara keras dalam hati saya, kamu doain dia. Begitu saya lihat CT scan, imanku hilang. Sudah mau herniasi, otaknya sudah mau turun. Saya bilang, aduh ini dari medis, 6 jam, 8 jam mati. Tapi Roh Kudus bicara di hati saya, doain dia. Sementara keluarganya nih, saya minta maaf, bukan orang Kristen, orang Buddha semua. Saya kali ini saya enggak mau tolak lagi, saya bicara sama anak laki-lakinya. Pak, boleh enggak saya berdoa untuk Oma? Boleh. Kalau orang mau mati di ICU, mau orang apa saja semua mau doa. Kalau mau mati begitu sudah minta doa. Jadi saya tawarkan, Pak, boleh enggak saya berdoa untuk Oma? Oh boleh. Keluarganya kumpul semua sama-sama, saya pegang tangan Omanya, lalu saya doa. Saya cuma beritahu begini, Tuhan Yesus, Oma ini, mereka butuh Oma ini, mereka sayang Oma ini. Kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan dia. Saya ngomong biasa aja, saya masih bicara biasa. Tapi jadilah menurut kehendak Tuhan, jangan kehendak saya. Saya pulang, berangkat, tiba di Kupang, saya bilang istri saya, coba kontak mereka di sana. Karena perhitungan saya, 6-8 jam omanya pasti meninggal dari sisi medis. Padahal paginya omanya bangun. Dan omanya masih hidup sampai sekarang. Itu bukan saya, itu Tuhan Yesus. Karena saya tidak tahu apa-apa, karena saya tahu juga mungkin mati. Tapi karena Tuhan, dari kehendak Tuhan yang jadi, bukan saya. Dan oma itu masih hidup sampai sekarang di Jakarta. Waktu saya ketemu anak laki-lakinya, waktu cucunya, anaknya, oma ini punya cucu menikah, kebetulan waktu itu saya yang layani, yang berkati, saya ketemu papanya, anak laki-laki yang kemarin saya minta doa, saya tanya, kan mereka Buddha semua. Pak, bagaimana Oma? Apa jawabnya Bapak ini? Dia orang Buddha, dia bilang, puji Tuhan. Waduh, saya rasa mau terbang. Dia tidak mengerti apa, dia bilang, puji Tuhan, Oma masih sehat sampai sekarang. Ya saya enggak tahu, itu waktu Tuhan untuk masing-masing orang. Kita enggak tahu. Kita cuma melakukan, saya mau katakan untuk kita semua, apalagi orang-orang bijak yang ada pada pagi hari ini, siang ini. Ya, jangan malu untuk berdoa untuk orang sakit. Karena itu bukan kita, nanti Roh Kudus yang kerja. Ya, jangan malu. Kalau sudah bicara keras di hati kita, kamu berdoa, lakukan. Saya pernah menolak untuk berdoa. Dan orang itu meninggal. Sebelumnya itu, sebelum saya sakit, saya dokter anestesi, jadi di rumah sakit di Kupang, tahun 2000 sampai saya sudah 19 tahun di Kupang, tugas anestesi. Tahun 2000 sampai tahun 2011 saya sendiri, satu provinsi itu. Nah sekarang ini sudah sekitar 23 dokter anestesi. Satu ketika yang punya rumah sakit,
ownernya rumah sakit mau meninggal. Tapi malamnya tuh Roh Kudus sudah bicara, dikasih tahu, bilang sama saya bahwa itu mau meninggal, malah suruh saya pergi ke tempatnya untuk doain dia. Saya ke tempatnya dia, sementara transfusi, ada dokter penyakit dalam, ada dokter saraf, ada dokter perawat-perawat, doain dia, doain. Ya, doain apa, malu-maluin aja, masih ada orang banyak-banyak, ada teman dokter, kok sok rohani sekali saya. Padahal Roh Kudus bicara di hati saya, doain dia. Loh dia lagi segar kok. Baru malu dong, ada dokter penyakit dalam, ada dokter saraf. Saya bilang dalam hatinya, doain apa? Sampai Roh Kudus bicara, doain minta seperti Sodom dan Gomora. Seperti Abraham minta Sodom dan Gomora. Saya, malu. Saya tidak mau berdoa untuk dia. Saya panggil istrinya, di luar, Bu, kita rencana bawa Bapak rujuk ke Surabaya. Cari pesawat, kita bawa Bapak ke Surabaya. Tahu kita lagi bicara di luar, tiba-tiba bapaknya kejang-kejang di dalam dan meninggal. Itu sudah Tuhan, saya janji mulai hari ini. Kalau Tuhan bicara, saya tidak pernah mau batalkan lagi apa yang Tuhan mau. Ya, terus saya bilang untuk Bapak Ibu yang hadir, kalau Roh Kudus sudah bicara di hati kita begitu keras, lakukan, karena itu bukan kita, tapi itu Tuhan Yesus yang bekerja. Ya, tepuk tangan untuk Dia yang luar biasa. Jadi banyak hal, kalau saya mau saksikan penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, waktu tugas saya di Kupang, banyak hal yang Tuhan lakukan, dan tanpa medis, tanpa kita. Banyak hal yang saya terus melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena waktu saya tiba di sana, itu peralatan masih minim, obat-obat masih minim. Satu ketiga saya punya ahli bedah, dokter muslim, dia konsultasi. Orang dengan ileus obstruktif, perutnya besar, tidak bisa ke belakang, tidak bisa buang air besar. Orang kampung, tidak punya apa-apa. Lalu minta dioperasi, minta saya yang bius. Umurnya kurang lebih 60 tahun. Albuminnya, proteinnya tuh 1, yang normalnya mesti di atas 3, dia 1. Saya bilang nanti begitu kenal obat anestesi, obat bius, langsung orangnya mati. Jadi saya bilang enggak bisa. Istrinya saya panggil. Lalu saya jelaskan sama dia, Ibu tahu enggak, orang Kristen, orang Kupang banyak orang Kristen. Ibu tahu enggak cerita tentang wanita perdarahan? Di dalam Alkitab, tahu. Nah, saya cerita sama dia. Wanita itu sudah perdarahan lama, tapi dia punya iman, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia punya iman itu. Tuhan Yesus saat ini sudah di surga, tapi Yesus itu firman, firman itu ada bersama kita. Pegang itu, pegang firman, doa, minta belas kasihan Tuhan. 3 hari dia duduk di bawah suaminya sudah pasang selang dari hidung, infus kiri kanan. Tunggu, enggak bisa, kita enggak bisa operasi karena enggak memungkinkan untuk bius. Apa yang terjadi? Dengan doa, ibu istrinya ini dulu di bawah, tiba-tiba hari ketiga, minta maaf, dia ke belakang, lepas semua. Dia buang air besar dan semua yang terlepas. Hari keempat, dokter ahli bedah yang bukan orang kita, ahli bedah muslimnya, dia pergi lihat pasien itu, langsung dia telepon saya. Bang, kamu kasih obat apa sih pasien itu? Saya bilang mati ya, karena saya pikir mati. Saya bilang, enggak, dia sudah duduk makan ubi. Tuhan luar biasa. Ya. Banyak hal yang kita enggak bisa bikin, saya cuma arahkan untuk Tuhan. Itulah pelayanan kita di Kupang saat ini, kita fokus ini sekarang musim hujan, sulit untuk kita masuk ke desa karena becek jalannya, tidak bisa. Cimisiang pernah ikut kita ke sana, masuk ke desa untuk pengobatan. 1 bulan paling tidak 1 kali kita harus pengobatan ke desa-desa. Karena itu hati Tuhan. Hati Tuhan itu orang miskin. Tuhan tuh kaya di atas segala-galanya. Tapi dia bilang, apa kalau kita mau berikan untuk dia, berikan orang yang paling hina itu. Itu untuk Tuhan.
Itu hati Tuhan. Ya, kehidupan kita, Bapak, Ibu, jangan terfokus hanya untuk diri kita. Karena waktu kita manusia jatuh dalam dosa, fokusnya yang harus pada Tuhan, semua mengarah pada diri kita sendiri. Semuanya. Terkadang dalam kehidupan hari-hari, kita bilang kita mau lakukan kehendak Tuhan. Padahal itu kehendak kita sendiri. Baru kita bilang bahwa itu kehendak Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, dan saya mau terus bersaksi tentang Dia. Di mana saja, saya kebetulan terlibat di Rayon 2-nya Pak Niko di Bandung, ya, karena kita mitra dengan gerejanya Pak Niko di Bandung, itu Rayon 2. Tiap bulan saya harus ke Bandung ikut doa bekerja di Bandung, dan waktu kejadian itu terjadi, bulan berikutnya saya ke Bandung, di depan kurang lebih ada 200 pendeta, saya bikin kesaksian itu. Saya sampaikan kesaksian, karena kita tidak boleh stop memberitakan kesaksian apa yang Tuhan buat untuk kita. Yang terjadi Tuhan lakukan, kita harus melihat kedahsyatan Tuhan. Menyaksikan kedahsyatan Tuhan itu untuk semua orang, supaya mereka tahu. Karena banyak di luar sana yang mereka belum kenal Yesus. Ya? Banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, terakhir, saya mau katakan buat kita semua, kalau kita tidak dalam hadirat Tuhan, kalau kita menolak berjalan dengan Yesus, Tuhan tuh kasih kita kehendak bebas. Ya. Tapi kalau kita menolak untuk berjalan dengan Dia, kalau kita menolak untuk tunduk pada firman Tuhan, kalau kita mau dengan kehendak kita sendiri, kita lihat ini sifat-sifatnya. 2 Timotius 3 ayat 2 dan 4. Coba 2 Timotius 3. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat ayat yang kelima, mereka ada di mana? Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah. Secara lahiriah, mereka ini ada dalam gereja. Ya, Paulus sudah kasih tahu buat kita. Ya, secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Ya, lalu dia bilang jauhi mereka. Jadi ini sebenarnya ada di sekitar kita, di dalam kita, ya, karena mereka melakukan ibadah juga. Kalau mau jauh dari hadirat Tuhan, kalau mau jauh dari firman Tuhan, ya, kalau mau lepas diri dari itu. Nah, terakhir sekali, ini Rasul Paulus ajarkan kita. Saya mau lihat ayat ini sangat bagus sekali, ya. Dia ajarkan kita, dia kasih tahu untuk kita semua. Coba kita buka Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Paulus bilang begini, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dulu Paulus bilang kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 6. Dan di dalam Kristus, yaitu Dia yang telah dibangkitkan,
kita juga dibangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kedelapan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tapi pemberian Allah. Cukup di sini dulu, ya. Keselamatan itu kita tidak kerja apa-apa. Itu anugerah Tuhan. Tuhan kasih cuma-cuma. Itu keselamatan. Kita pernah bilang, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Ya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian 3, roh Tuhan, kemudian Tuhan meninggalkan manusia. Tapi ingat, waktu Yesus datang, di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Allah dibawa oleh Yesus. Yang dulu kemuliaan itu dikasih ke Adam, Adam kasih ke iblis. Waktu Yesus datang, Yesus mengambil itu. Itulah Yesus waktu dia bangkit, dia bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan padaku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka. Baptis belum cukup. Baptis harus, tapi harus diajar. Ya, karena tiket keselamatan itu bisa diambil. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah ada dalam koridornya Tuhan, kita harus jaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Keselamatan itu cuma-cuma diberikan dari Allah buat kita. Itu bukan usaha kita. Bukan karena kita baik lalu kita selamat. No. Hanya satu jalan. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Kita baik, boleh baik. Tapi tanpa Yesus, kita tidak bisa datang pada Bapa. Karena Yesus itu satu-satunya jalan. Banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan datang pada Bapa. Ayat 8, ayat yang ke-9. Itu bukan hasil kerjamu, jadi jangan kita sombong, jangan memegahkan diri. Yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Nah ini dengar baik-baik, ini ayat ini bagus sekali ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Manusia semua ini buatan Allah. Tapi yang lahir baru dalam Kristus, cuma orang yang percaya. Ya, karena kita ini semua buatan Allah, diciptakan kembali dalam Yesus, hanya orang percaya. Karena kasih karunia diberikan bukan untuk orang Kristen aja. Diberikan untuk manusia. Tapi yang meresponi kasih karunia cuma orang yang percaya. Padahal itu diberikan cuma-cuma. Keselamatan diberikan cuma-cuma. Ya. Diciptakan dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah. Jadi kalau kita sudah diselamatkan untuk pekerjaan baik. Kalau kita sudah diselamatkan, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, karena memang Tuhan sudah siapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang Tuhan mau seperti itu. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan kita diselamatkan untuk kita jadi hakim, menghakimi orang. Oh dia tuh berdosa, oh dia tuh begini. Bukan kita diselamatkan untuk kita tidak mempedulikan orang lain. Tapi kita diselamatkan untuk perbuatan yang baik. Ya, saya kira Bapak Ibu ini yang saya bisa bagikan untuk kita semua di pagi hari ini. Dan kesimpulannya hari ini apa yang kita bisa belajar. Saya mau katakan untuk kita semua pagi ini, berjalan bersama Yesus. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ya. Itu keuntungan besar bukan untuk Yesus, tapi itu keuntungan besar untuk kita. Ya. Yesaya 32 ayat 17 katakan begini. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya. Yesaya 32 ayat 17. 17 bukan ayat 2, ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu mau hidup dalam damai sejahtera, kalau mau hidup dengan ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu koridor kita, ya. Yang kedua, ya. Taklukkanlah hatimu dan pikiranmu pada terang kebenaran firman Tuhan, supaya engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Ya. Yang ketiga, ucap syukur senantiasa. Dalam segala sesuatu kita harus mengucap syukur. Ya. Dan yang terakhir, ingat pesan saya di depan tadi. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Para WL Singers bisa membantu saya di depan. Kita naikkan satu pujian. Lalu saya mau bisa berdoa untuk semuanya. Karena tadi aja bagus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai. Tapi Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus menyempurnakan firman itu. Supaya setiap kita bukan saja tahu firman itu, tapi melakukan firman itu dalam setiap langkah hidup kita. Supaya kita didapati sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bapa, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di pada usia yang bijak ini Tuhan, Tuhan lindungi mereka. Tuhan sertai mereka. Tuhan pakai mereka. Supaya lewat mereka terus nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang punya semuanya Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati mereka. Pakai mereka lebih lagi, terutama Bapak Gembala di tempat ini, para koordinator ibadah, staf Gembala, semua Tuhan. Bapak berkati mereka, pakai mereka terus supaya orang terus mengenal Tuhan, orang tahu Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk terima semuanya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan.